Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum bi mahadid daril kolam at-talis. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Selesai liburan, artinya selesai pula masa refleksi. Oke, liburan itu sama seperti ngecas HP. Yang kemarin HP-nya lowbat, sudah dicas selama 2 minggu. Insya Allah sudah di restart ulang. Aplikasi-aplikasi yang sudah tidak terpakai sudah di uninstall. Sekarang kalian balik ke sini, artinya sudah menggunakan aplikasi baru, yaitu namanya semester 2. Tinggal bagaimana caranya kalian mengolah menggunakan aplikasi itu, sehingga aplikasi itu bisa mengantarkan kalian pada keharibaan atau kebahagiaan yang mungkin kalian belum mengira bahwa kalian bisa seperti itu. Ya, kelas 3D ini awal perjumpaan di semester kedua. Yang perempuan, yang putri, hari ini jadwal kedatangannya. Semoga bisa hadir semuanya tepat waktu. Ya, nanti kalau kamu punya anakmu di pesantren, lebih-lebih di Darul Qolam, khususnya Darul Qolam 3. Setiap perpulangan kalian itu sebagai orang tua mendapatkan surat pemberitahuan tanggal berapa harus kembali. Maka kamu harus lingkari itu tanggal. Kalau perlu di rumah pilok tanggal yang gede di dinding itu. Tanggal 16 anakku balik ke pesantren. Nah, tanggal 15-nya udah prepare semuanya. Udah ready ya, bukan prepare, udah ready. Tanggal sebelumnya 12, 13, 14 sudah prepare. 15 sudah ready, 16 cus berangkat. Berangkatnya pagi. Bukan kembali tanggal 26, tanggal 25 izin perpanjangan. Gitu kan lucu. Liburnya 2 minggu. Kalau libur 2 hari mah mending, perpanjangan nggak apa-apa. Kalau libur 2 minggu ya itu sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau minta perpanjangan, nah, seminggu sebelumnya ngapain gitu loh. Seminggu setengah sebelumnya ngapain. 5 hari atau 3 hari menjelang kembali ke pesantren, nanti anak-anakmu off dari semua kegiatan liburan, wajib di dalam rumah. Persiapkan pernak-pernik apa yang mau dibawa, properti apa yang mau dibawa, persiapkan. Bukan hanya barang-barang kalian, kitab-kitabnya, buku-bukunya, baju dan sebagainya, tapi juga mental juga dipersiapkan. Ajari anak kalian, nasihati anak-anak kalian. Gitu ya, nanti kalau kalian nanti jadi wali santri kok, ya taruh anakmu di pesantren, jangan taruh di mana, hutan rimba, ya. Terjadi maung, gitu. Taruh di pesantren ya, biar jadi ya ulama-ulama yang cendekiawan, ulama-ulama yang ilmuwan, dokter-dokter yang santri, polisi-polisi yang santri, dosen-dosen yang santri, tentara yang santri, menteri yang santri, syukur-syukur presiden yang santri, gitu loh. Biar indah hidupnya. Kayak gitu ya. Nah, doakan teman-temanmu yang belum datang semoga bisa segera datang dan tidak lupa jalan baliknya. Takutnya nyasar. Kasihan ya, gitu. Nah, maka saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan wali kelas yang menyebalkan mungkin. Hobinya menagih hafalan. Menagih hafalan dan membakar semangat yang mungkin tidak kunjung berkobar juga apinya. Tapi gak masalah, itu sebuah proses hidup. Oke, di awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Dan sesuatu ini sangat menarik. Sesuatu ini yang selalu menginspirasi, selalu membuat saya hidup kembali ketika bara dalam tubuhku mulai redup. Kalian tahu tempayan nggak? Tempayan. Tempayan itu semacam gentong gitu loh, yang dari tanah. Kalian tahu Shaolin?
Atau orang-orang biksu di kelenteng vihara gitu. Kalau ambil air kan pakai tempayan tuh, dipikul depan belakang. Nah, kendi tapi yang gede itu namanya tempayan. Kalau kendi buat minum, kalau tempayan yang gentong kecil tapi dari tanah, bikinnya dari tanah lempung, itu namanya tempayan. Ada sebuah kisah tempayan retak. Berarti tempayannya retak. Kalau diisi air merembes, bocor. Ya. Ada dua tempayan yang belakang itu retak. Dikisahkan suatu ketika hidup seorang biksu kecil di sebuah kuil bersama gurunya. Tiap hari pekerjaan biksu kecil itu mengambil air di danau. Danaunya ada di bawah tebing. Dia harus melewati anak tangga. Biasanya kan tempat vihara kan di atas gunung ya. Dia harus turun ke bawah, mikul air, balik lagi, terus sampai bak yang sudah disiapkan oleh bante. Bante itu kalau kalian melihat biksu pakai baju jubah warna orange, nah itu namanya bante. Yang sudah disiapkan oleh bante, gurunya Shaolin kecil biksu kecil itu harus terisi penuh tiap hari. Suatu ketika biksu kecil ngambil air, tiba-tiba tempayannya yang retak itu menangis. Tiap ngambil air, tempayan retaknya selalu menangis. Karena kasihan melihat tempayannya nangis, akhirnya biksu kecil istirahatlah di salah satu anak tangga. Ketika mengambil air, ditanya, "Wahai tempayanku, kenapa kamu menangis?" Yang dikatakan oleh tempayan retak itu kepada biksunya, kepada tuannya, biksu kecil itu, ya paling biksu kecil seusia kalian gitu. "Wahai tuanku, aku tidak bisa memberikan air penuh sebagaimana saudaraku tempayan satunya. Setiap kali engkau mengambil air dengan aku, ketika sudah sampai ke kuil, airnya tinggal sedikit. Berbeda dengan tempayan yang satunya yang selalu memberikan air penuh." Apa kata biksu kecil itu? "Tidak apa-apa. Yang penting kamu masih berfungsi dan bermanfaat. Daripada saya hanya membawa satu tempayan tapi tidak mendapatkan tambahan air meskipun hanya sedikit." Begitu terus dilakukan selama bertahun-tahun. Sebelum tempayan itu pecah, biksu kecil tidak akan mau mengganti tempayan itu karena masih bisa digunakan. Bertahun-tahun sampai akhirnya pada puncak kegelisahan tempayan yang retak, dia menangis sekencang-kencangnya. Kemudian biksu memutuskan untuk berhenti di anak tangga terakhir paling atas. "Wahai tempayanku, saya tahu kenapa kamu menangis begitu sedu-sedannya. Tapi lihatlah kehamparan bukit sepanjang setapak jalan yang kita lewati. Ada apa tuanku?" Akhirnya tempayan itu melihat ke jalan ke bawah itu. Apa yang dilihat oleh tempayan retak itu? Tempayan retak itu melihat sehamparan bunga lili yang sangat indah. Warnanya putih, karena sinar matahari itu memunculkan cahaya. Indah banget. Jadi jalan anak tangga dari danau ke kuil ke atas bukit itu dihiasi taman bunga yang begitu indah. Biksu kecil menanyakan, "Wahai tempayan retak, tahukah kamu siapa yang menumbuhkan bunga-bunga itu?" "Tidak tahu tuanku, kamulah yang menumbuhkannya." Ternyata setiap membawa air dengan tempayan itu, air yang nyucur dari tempayan itu menyirami taman bunga itu. Yang tanpa disadari, tempayan retak itu telah menciptakan taman yang begitu indah, yang tidak bisa dilakukan oleh tempayan yang masih utuh. Memang tempayan utuh bisa membawa air penuh untuk mengisi bak yang sudah disiapkan oleh bante di atas kuilnya. Tapi tempayan retak hanya bisa membawa sedikit air karena habis di tengah jalan. Habisnya ini bukan habis sia-sia, ternyata habis menyirami taman bunga. Dari situlah tempayannya bisa tersenyum dan berbahagia.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, meskipun kalian ada di kelas 3D, mungkin kelas 3D ini adalah kelas yang paling belakang. A, B, C, D, E nggak ada. Ada nggak kelas 3E? Bukan berarti kamu tidak bisa seperti kelas 3A. Kelas 3A oke. Secara akademik oke. Kelas 3A oke. Hafalannya cepat. Kalian adalah tempayan retak, bukan tempayan pecah. Kalian sedang menyirami taman bunga. Hanya saja kamu belum tahu di mana taman bunga itu. Tidak usah meratapi, ya Allah kenapa aku hafalan susah banget ya. Tidak usah meratapi, ya Allah apa karena dosaku terlalu banyak. Enggak usah. Tapi kamu bersyukurlah masih bisa menghafal daripada tidak bisa melihat atau membaca Al-Quran sama sekali. Enggak apa-apa hafalan terlambat. Enggak apa-apa nilai ujian nanti nilainya tidak begitu bagus, enggak masalah. Yang penting kamu masih sabar, kamu masih istiqomah belajar dan masih mau ke pesantren. Karena perjalanan kalian dari rumah ke pesantren, saya yakin itu sangat berat. Di rumah kamu tiap hari bisa rebahan sambil scroll media sosial. Tiap hari lihat Facebook, Instagram, ngevlog lah dan sebagainya, selfie-selfian gitu. Ketika datang ke pesantren, ya HP ditinggal, orang tua ditinggal, TV ditinggal, kasur ditinggal, apalagi bed covermu di rumah ditinggal, apalagi mainan kesukaanmu ditinggal dan sebagainya. Itulah yang dirasakan oleh tempayan retak. Bukan hari ini mekarnya kuncup bunga, tapi nanti. Apa yang akan terjadi ketika tempayan retak itu minta kepada biksu kecilnya, wahai tuanku, ganti aku dengan tempayan yang baru. Pecahkan saja saya, karena saya sudah tidak berfungsi. Saya yakin tidak akan ada taman bunga sepanjang setapak jalan menuju kuil. Paham maksudku ya? Begitu. Dari Al-Qalam 3 apalah artinya tanpa ada kelas 3D? Gak seru. Justru dengan adanya kalianlah cerita itu muncul. Ini akan menjadi kisah yang sangat indah kehidupan kalian di kelas 3 ini, dengan segala proses yang kamu lalui. Ketika nanti kamu sudah sukses, kamu akan flashback ke belakang, kamu ingat, ya Allah, dulu aku ngapalin Ar-Rahman sampai terbata-bata kayak orang sakaratul maut. Sekarang aku punya pesantren, santrinya 16.000. Paham maksudku ya? Ya Allah, dulu aku selalu menunda-nunda hafalan. Sekarang hampir tiap bulan aku sholat di Masjidil Haram, umroh tiap bulan. Ya Allah, dulu yang hasil ulanganku jelek, bahkan suka ngantuk di kelas, sekarang aku jadi profesor. Nah, itu akan menjadi indah. Bunganya kapan mekarnya nanti. Yang penting kamu sabar. Biksu kecil itu mengatakan kepada tempayan retak, tidak apa-apa. Selagi kamu bisa memberikan manfaat meskipun kecil, tidak apa-apa. Ternyata manfaatnya lebih besar daripada tempayan yang utuh. Begitu ya. Nah, ini awal semester bukan akhir dari segalanya. Ya. Bukan akhir perjalanan kalian, bukan akhir nasib kalian. Nanti masih hafalan nggak? Masih. Ya udah ikutin aja. Kerjaannya tempayan retak kan gitu tiap hari. Di bawah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ngangkutin air terus bertahun-tahun. Keindahannya kapan? Nanti. Setelah bunga mengeluarkan kuncupnya dan mekar. Alangkah naifnya ketika tempayan retak itu minta dipindah. Ya Tuhan kecilku, jangan engkau gunakan aku untuk mengambil air dari danau. Taruhlah aku di pojok kandang ayam untuk menaruh bubuk makanan atau sebagai tempat penampungan pupuk dari ayam itu. Tapi si guru kecil ini
Biksu kecil itu tidak mau, tetap menggunakan itu. Ya. Kalian tidak akan meninggalkan jejak yang indah kalau hanya berhenti di 3 tahun. Sangat sayang. Tidak ada jaminan kalian melanjutkan di luar itu lebih mudah jalan hidupnya, dan tidak ada jaminan kalian lebih sukses. Bukan berarti tidak bisa, tidak ada jaminan. Begitupun di Dar El Kolam 3, tidak ada jaminan kalian akan mudah hidupnya dan kalian akan sukses. Siapa yang menjamin itu? Yang menjamin adalah yang menjamin adalah Allah. Sukses gagal bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Tugas kita hanya berusaha atau ikhtiar. Kalian sudah ikhtiar, sudah berusaha menghafalkan tepat waktu, habis sholat ngapalin 2 ayat tapi nggak masuk juga, ya Allah susah banget ngapalin. Kamu sudah ikhtiar, kamu sudah hafalan, kamu sudah belajar, bahkan berusaha bangun tahajud. Kok tiba-tiba nilai saya masih jelek sih Ustadz? Kenapa nilai saya masih buruk? Bukan berarti usahamu yang kurang. Bukan karena kamu banyak dosa, bukan. Tapi karena Allah mencintai kalian. Mungkin mental kalian belum siap untuk diberikan kemerdekaan. Dalam artian diberikan nilai bagus. Allah itu cinta loh kepada kalian. Kalau nggak cinta, nggak akan mungkin kalian bertahan di sini. Allah itu khawatir kalau nilaimu bagus, kamu jadi sombong. Allah itu menjaga kalian supaya kalian tetap rendah hati, tawadu, sabar, dan istiqomah. Dan ini bukan menjadi alasan untuk tidak memperbaiki nilai berikutnya. Aku nggak mau hafalan. Allah kan cinta sama aku, membiarkan aku dalam keadaan seperti itu. Salah. Karena apa? Dalam hadits qudsi Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dzanni abdi bi," kata Allah. "Fa inna dzanni khairan khairihi, fa inna dzanni syarran syarrihi." Itu kata Allah, ya. Ini bukan ayat Quran, tapi hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa yang disampaikan Nabi Muhammad bersumber dari Allah. Itu hadits qudsi, tapi bukan wahyu. Paham ya? Tapi bukan wahyu. Nah, ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Fa inna dzanni khairan, apabila hambaku berprasangka baik, khairihi, gua bakal ngasih kebaikan kepadanya. Dan sebaliknya, fa inna dzanni syarran, apabila hambaku pesimis, syarrihi, gua bakal kabulin sebagaimana rasa pesimisnya. Maka tugas kita hanya yakin, ikhtiar, doa. Selesai urusan. Soal sukses, soal gagal bukan urusan kita. Salah kalau ada orang mengatakan kamu gak mau belajar sih makanya nilainya buruk. Salah. Gak mungkin kamu gak belajar kan? Pasti belajar dengan kualitas kadar belajarnya masing-masing. Kegagalan, kesuksesan bukan kalian yang menentukan. Ranking 1 bintang pelajar, bintang kelas bukan Bapeng yang menentukan. Bukan bagian pengajaran yang menentukan. Bukan kalian yang menentukan. Tapi siapa? Allah. Karena melihat kamu sudah siap. Baik secara mental maupun secara batin. Makanya anak-anak yang dapat bintang pelajar, anak-anaknya kalem. Tidak sombong. Tidak petakilan. Kalau ketawa secukupnya. Kalau main secukupnya. Karena siap secara fisik dan mental. Nah itu, contohnya seperti itu, ya. Orang diangkat sebagai waliullah karena siap secara attitude-nya, akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Nah ini sebagai introspeksi. Kegagalan bukan sebuah imbas dari dosa, tapi kegagalan adalah jalan tempuh tersendiri untuk muhasabah. Ada 2 jalannya. Apakah karena Allah mencintaimu dan melindungimu dari rasa sombong, yang artinya mentalmu belum siap. Yang kedua, usahanya belum
maksimal. Paham ya? Contoh misalkan, saat ini saya punya cita-cita pengen punya pesawat pribadi. Mustahil gak? Mustahil. Satu mustahilnya, saya masih tinggal di pesantren, rumah dinasnya di dalam pesantren. Ntar pesawat gua mau parkir di mana? Satu itu. Yang kedua, bisaroh dari pondok per bulannya buat beli baling-baling pesawat aja nggak dapet loh. Kok mau beli pesawat? Nah itu. Tapi kalau saya punya angan-angan, ganti mobil tahun depan, bisa nggak? Bisa, karena sesuai keadaan, sesuai dengan harapan. Nah, maka kalian harus introspeksi. Harapanmu terlalu tinggi apa tidak? Balance enggak dengan usaha yang kamu lakukan? Gitu ya. Ini buat pembelajaran. Semua orang merasakan kejenuhan. Sama, saya juga jenuh, sama. Bukan hanya kalian. Tapi kejenuhan bukan alasan bagi saya untuk berdiam diri dan meratapi nasib. No. Aku tidak tahu kapan aku dipanggil oleh Allah. Maka setiap hari aku berusaha untuk yang terbaik, supaya aku bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah. Aku tidak tahu apakah besok, lusa, sore, atau nanti malam, atau kapan. Wallahu alam, saya tidak tahu. Allah berhak kapanpun memanggilku. Begitupun kalian. Makanya aku berusaha untuk selalu berbuat baik. Selalu berusaha menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang mentor, seorang teacher, seorang hamba yang ingin meninggalkan sesuatu yang ketika aku sudah tidak ada di dunia, yang aku tinggalkan itu masih bisa mengantarkan pahala buatku. Gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya adalah pertama, selamat datang kembali. Kehadiran kalian tepat di hari yang sudah ditentukan itu menunjukkan bahwa kalian punya itikat baik terhadap diri kalian. Kalian bisa mengalahkan nafsu yang kemarin hari hampir mencekikmu, hampir membuatmu gagal, hampir membuatmu gagal. Andai kemarin kamu gak datang, gagal tuh saya mengatakan, karena cobaan di awal semester kamu tidak bisa melewatinya. Macam-macam, bisa cobaan dari dirimu sendiri, bisa cobaan dari orang tuamu, bisa cobaan dari supirnya, bisa cobaan dari neneknya. Macam-macam, banyak cara Allah untuk mencoba hambanya yang soleh. Nah, tinggal menghadapi tantangan berikutnya. Apa tantangan berikutnya? Sampai berjumpa lagi pada tantangan berikutnya. Kalian tahu tantangan berikutnya apa? Saya yakin. Oke? Karena sudah menyiapkan 2 minggu di rumah. Tantangan berikutnya adalah Yasin dan tahlil. 2 tanda tangan hafalan. Oke? Bulan pertama semester 2 semua hafalan clear. Catat itu. Tantangan berikutnya ini. Kalian sudah belajar, kalian sudah menderita di semester pertama gara-gara hafalan. Semester 2 jangan sampai menderita di tempat yang sama. Harus pindah tempat penderitaannya. Artinya ada progres dalam hidup. Gitu ya. Bulan pertama Januari hafalan selesai. Januari ya. Saya kasih waktu 1 bulan tuh. Sangat panjang. Padahal hanya butuh waktu 1 minggu untuk Yasin dan tahlil. Oke? Februari nagas gak usah ngomongin hafalan. Februari menyiapkan materi untuk ujian di bulan April. Maret menyiapkan ujian di bulan April. 2 bulan kamu menyiapkan materi ujian supaya kamu bisa lulus di kelas 3 ini dengan nilai yang sangat membanggakan. Bukan hanya bagi kalian, tapi buat kedua orang tua kalian. Ingat, ana inda dzanni abdi bi. Ini Allah yang mengatakan loh ya. Ini janji Allah. Kalau kamu yakin, fa inna dzanni khairan kata Allah. Khairihi, saya kasih sebagaimana keyakinan. Allah itu mudah kok. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang bagi Allah. Yang penting effortnya jelas dari kalian, usahanya jelas, ikhtiarnya jelas. Oke? Dan terakhir, jangan lupa berdoa. Usaha tanpa doa sama saja kamu makan tanpa minum.
Gitu ya. Nah, tatim bil hamdalah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.